Nah, ya sudah record. Nah, saya ulang ya. Pertama, kalian harus bikin master data. Master datanya itu seperti ini. Ada kode akun, nama akun, ada pos, ada SN, itu adalah saldo normal. Ini adalah saldo normal. Kepanjangannya, saldo normal itu kayak bertambahnya di debit atau di kredit. Kemarin kalian belajar yang 5 akun. Lalu ada posisi debit, ada posisi kredit. Ini kalian bisa rapikan. Dia pakai ini, Meet, dirapikan. Lalu setelah dimasukkan kode akun sama ini nama-namanya yang sudah kalian kerjakan, pilih di pos, masuk ke data. Data lalu ke data validation. Nah, di setting kalian bisa pilih list, lalu ini diketik sendiri di source, ketik aja neraca, koma, laba rugi. Kalau kalian mungkin bisa titik koma, kalau saya koma. Jadi tergantung komputer kalian. Lalu input message ini adalah untuk memberitahu ada pesan apa yang mau kalian sampaikan. Misalkan kalian bisa ganti aja. Misalkan title-nya post, misalkan gitu. Nah, post ini berfungsi untuk memasukkan akun di neraca atau laba rugi, misalkan seperti itu. Oke aja, nanti berubah. Jadi kalian nggak lupa tuh, oh iya, ternyata ini untuk masukin ini loh. Nah, di SN sama seperti itu. Nah, tadi kan sudah ya, jadi neraca sama laba rugi. Nah, ini kalian tinggal ini hapus saja, ini tinggal di drag. Nah, jadi tinggal udah otomatis. Nah, misalkan ini kasihkan masuknya ke neraca. Ini masuk neraca, perlengkapan neraca, modal ke neraca, pendapatan di laba rugi. Oh, ini beban tadi ya, beban sewa. Ini masuk ke laba rugi. Nah, seperti itu. Jadi manual aja sih, diklik-klik satu-satu. Nah, sekarang untuk SN. SN sama, kita pakai post juga. Data validation, pilih setting. Lalu masukkan list. Nah, source-nya bisa kan ketik debit, koma, kredit. Oke saja langsung. Ini tinggal di drag, masukkan. Ini kas bertambah di debit, utang di debit, perlengkapan di debit, modal di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit. Nah, ini kalian tinggal rapikan, bikin tabel, misalkan. Nah, ini kalian bold maksud saya. Lalu dikasih warna, misalkan kuning. Nah, jadi kan lebih kelihatannya lebih oke lah ya. Bold, nah, seperti itu. Sampai sini ini diganti aja sheet-nya, rename menjadi master data, misalkan seperti itu. Nah, untuk sheet yang master data ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita lanjut ke sheet yang baru. Kalau mau tanya silakan di chat saja atau mau ngomong boleh, terserah. Ini kan tinggal rapikan aja, biar kalian kan akuntan, jadi seni yang rapihnya harus ada juga. Jangan asal-asal bikin, nanti atasan kalian marah. Ada yang mau tanya ya? Oke, berarti kita lanjut ke sheet berikutnya. Ganti aja ini rename, jurnal umum. Nah, apa tuh? Pak, apa? Vini Alvita. Kenapa Vini? Beda neraca sama laba rugi apa ya? Kalau neraca adalah harta kalian, laba rugi itu pendapatan atau kerugian kalian. Jadi neraca adalah sisa harta selama satu periode, laba rugi itu untuk melihat bulan ini atau periode ini kita dapat untung atau kita rugi. Laba adalah untung, rugi ya rugi. Jadi seperti itu bedanya. Paham ini? Gimana? Atau masih belum paham? Oke, lumayan. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, kita masuk ke laba rugi. Ini laba rugi. Kamu sih nanya laba rugi terus. Kita masuk ke jurnal umum. Nah,
Zona umum, kalian juga bisa bikin. Kalau kemarin kan saya ngasih tahu ya cuma tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit kan ya. Yang kalian tahu kan seperti ini, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Kalau ini adalah format biasa kalau kita belajar secara manual. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan, format ini bisa berbeda. Format yang kita pakai sekarang adalah seperti ini. Kalau tanggal sudah pasti ada. Tanggal sudah pasti ada, lalu kita ada nomor bukti. Nah, nomor bukti ini misalkan setiap transaksi kan ada kwitansi atau struk belanja. Nah, nomor bukti itu bisa kalian masukkan ke sini, nomor bukti. Misalkan ya kalau kalian beli bensin ada struknya, nah itu ada kodenya. Kodenya adalah nomor bukti itu, masukkan ke sini. Lalu ada keterangan. Keterangannya ya bukan keterangan nama akun, beda, tapi keterangannya adalah apa sih kegiatan kalian, seperti itu. Lalu referensi, nah ini adalah nomor akun seperti biasa, lalu ada nama akun, kok hilang? Oh ini new. Lalu ada nama akun, lalu ada debit dan kredit. Nah, ini kalian rapikan lagi seperti biasa. Dirapikan. Nah, contohnya tadi ya. Sekarang kita masuk dulu ke bagian ref. Ref ini sama seperti apa? Yang post yang kemarin, yang tadi kita belajar, kita pakai data, masukkan data validation, settingnya ganti ke list. Tapi source-nya diganti aja, jadi sama dengan bentar, saya lupa, saya lanjutannya sebelum. Ini belum selesai, sorry. Ini kalian blok dulu pertama, biar nggak pusing. Kan kita kan rumusnya pakai sheet sebelumnya. Ini kalian blok, dari kode akun sampai sini, ini kalian ganti namanya. Yang D4 di sebelah kiri, ini kalian ganti. Karena ini tabel, anggap aja tabel, garis bawah, akun. Karena dia nggak boleh pakai spasi. Jadi langsung aja tabel akun, T akun. Nah, jadi kalau kalian blok, namanya T akun. Jadi kalau akan masukkan rumus, langsung aja T akun. Nggak perlu lagi sheet berapa, itu udah pusing. Lalu jangan lupa di blok juga. Ini diganti dengan kode akun. Karena ini akan kita pakai dengan fungsi VLOOKUP. Ingat ya, kalau VLOOKUP kan vertikal. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, 5, 6. Jadi ke bawah. Nah, lalu kita masuk ref. Ref ini kita menggunakan yang nomor-nomor akun tadi. Jadi masuk aja ke data validation, ini masukkan ke list. Nah, ini pakai aja sama dengan kode akun. Nah, tinggal enter saja. Jadi tinggal udah ada pilihan kan? Otomatis 1 sampai 5 yang tadi, benar kan? Nah, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Atau mau diulang? Ya, terserah kalian. Bagaimana? Ulang deh, Pak. Hah? Apa? Boleh diulang? Diulang ya. Nah, jadi seperti tadi. Ini kalian buat format yang kemarin yang kalian belajar, yang tanggal keterangan ref, debit, kredit, itu adalah format ketika kalian belajar manual. Tapi setiap perusahaan, kalau kalian bekerja di perusahaan, itu berbeda-beda formatnya. Format yang kita pakai sekarang itu seperti ini. Ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, nama akun, debit, dan kredit. Lalu, kolom ref ini, kalian bisa menggunakan data validation di data ini. Masukkan data validation, kayak aja list, lalu sama dengan kode akun. Kode akun dari mana? Kode akun ngambil dari sini. Ini kalian blok, merubah ininya jadi kode akun. Kalau kalian belum rubah, ya pasti namanya kan seperti ini, E5 atau apa. Kan kita kan nggak hafal. Masukkan aja. Kalau mau enak, kalian blok aja banyak, takutnya kan ada akun baru. Kalau ada akun-akun yang baru kan jadi sekalian. Kalau saya kan kebetulan cuma sampai ini kan, di soal kemarin. Maka saya blok aja sampai sini, rubah kode akun. Nah, jadi setelah oke, tinggal drag aja ke bawah. Nah, dia akan muncul kode-kodenya. Nah, lalu untuk nama akun, kita menggunakan fungsi if. Jika nomor akun
sama dengan, anggaplah kalau nomor akunnya itu nggak ada, maka harusnya kosong, tidak ada nilai. Maka kutipnya 2 kali. Kalau kutipnya 2 kali, artinya dia 0 atau nggak ada nilai, ya 0, kosong. Bukan 0 ya, kosong tepatnya, kosong. Jadi jika nomor referensinya kosong, maka nama akunnya kosong. Seperti itu logikanya. Lalu koma lagi, kosongkan lagi. Kan ada true sama false kan, nah, seperti itu. Nah, lalu koma. Ini kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, buka kurung, sama ref lagi klik. Nah, klik lalu koma. Ini nama akun tadi adalah menggunakan tabel akun yang di sebelah tadi, master data. Kan kita sudah rubah tuh namanya, yang kita blok semua jadi tabel akun. Ketik aja T, garis bawah, nah dia muncul nih T akun. Langsung otomatis, 2 kali aja klik. Nah, lalu koma. Nama itu di kolom keberapa? VLOOKUP, ingat. Kita menggunakan kolom keberapa? Kita pakai kolom kedua, karena nama akun tadi. Kan kolom 1 kan nomor akun. Kolom 2 nama akun, maka 2. Lalu koma lagi, 0. Tinggal aja enter. Nah, ini tinggal kita garis. Tinggal kita drag. Jadi misalkan kalau kita mau masukin ini, nah, dia akan muncul otomatis. Masukkan 2, otomatis muncul. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kan lebih sederhana ya kalau kita pakai Excel. Tapi ya resikonya adalah kalian harus mengingat nih akun-akun ini. Kalau misalkan nggak ingat nih, ya udah pakai aja sama dengan misalkan klik master data nih. Oh, perlengkapan ini nih, ya udah klik aja, enter. Muncul perlengkapan. Seperti itu. Kalau kalian mau lebih enak ya pakai tadi yang post tadi ini, ininya misalkan error. Jadi harus pakai nomor ini, nggak boleh nomor yang lain, tinggal errornya aja ketika error. Silahkan klik tanda panah ke bawah. Nah, oke. Misalkan ini saya hapus nih. Nah, hilangkan otomatis. Nah, misalkan kan masukinnya salah nih, misalkan kas. Nah, akan muncul error. Silakan klik tanda panah ke bawah. Close aja. Pilih. Nah, contoh soal yang kemarin misalkan apa tuh? Contoh soal yang kemarin itu kan dia menyetor modal ya, menyetor modal kan. Ya udah tanggal misalkan 1 bulan 1. Nomor buktinya kadang nggak ada ya, kalau nggak ada ya kosongin aja. Tapi karena kita latihan, ya saya masukin aja. Nah, misalkan B01, nomor bukti ini bisa didapat dari soal atau dari struk kwitansi-kwitansi yang kalian dapatkan. Misalkan keterangannya adalah menyetorkan modal awal. Ini kan ini aja. Nah, kalau menyetorkan modal, berarti kan kasnya bertambah. Berarti pilih 1. Nah, kas, lalu modal itu 3. Nah, 5 juta. 5 juta. Seperti itu. Lalu ini tinggal di akunting aja. Seperti yang kemarin kita belajar. Number, pilih akunting, ini nolkan. Lalu pilih rupiah. Rupiah, mana rupiah? Nah, rupiah. Oke. Kurang 1. Nol. Jadi seperti itu. Ada yang mau tanya sampai sini? Ini kan tinggal blok saja nih. Kan bikin tabel, kalian tinggal besarkan, lalu warnakan. Pak, jadi kalau di jurnal Excel, akun kreditnya nggak perlu agak masuk ke dalam ya. Nah, sebenarnya sih harusnya masuk ke dalam. Ya kan, bisa aja pakai ini yang alignment kiri kanan. Cuman yang saya pelajari di perusahaan-perusahaan ketika saya jadi finance atau accounting, sebenarnya mereka nggak terlalu masalah sih. Jadi mau dia di sebelah apa, mau kalian agak menjauh atau enggak, itu nggak masalah. Yang penting posisi debit kredit ini kalian harus paham. Untuk yang Excel ini, yang siklus, akan saya berikan kebebasan kepada kalian. Boleh kalian agak menjorok, boleh juga enggak.
Tapi kalau yang pengantar, karena kita kan manual ya, pakai pulpen, pakai kertas, disarankan agak menjauh. Jadi pakai nalar logika kita aja. Seperti itu. Ada yang mau tanya sampai sini? Kita contoh soal kedua. Soal kedua itu kan membayar sewa 1.500.000. Apa tuh? Ada yang cek? Oke Pak, makasih ya. Jadi soal kedua kan tadi membayar sewa tanggal 10, tanggal berapa itu? Tanggal 10, berarti 1/10. Nah, 10 Januari. Misalkan ini kodenya adalah sewa lah, sewa spasi 002. Ini membayar sewa ruko. Nah, keterangannya ada. Jadi kalau di kantor-kantor, nggak bisa tuh cuman pakai nama-nama akun aja. Jadi kita nggak tahu ini apa transaksinya untuk apa sih, seperti itu. Nah, bayar sewa, karena tadi saya masukinnya beban, maka akunnya 5. Tapi kalau kalian masukinnya sebagai sewa dibayar di muka, ya nggak masalah. Tinggal rubah aja jadi sewa dibayar di muka. Lalu kas. Nah, tadi kan harganya 1.500.000. Nah, 1.500.000. Nanti terakhirnya pakainya sum. Tinggal sama ya, tinggal. Nah, garis bawah itu jangan lupa di garis 2. Nah, ini kan ada garis 2 nih di sini nih. Tinggal klik aja. Nah, ini ada garis 2 kan? Oke kan. Nah, dia akan di bawah ini garis 2. Ini tandanya sudah selesai jurnal umum kalian. Jangan lupa kasih nama, misalkan PT mundur terus. Nah, ini adalah jurnal umum. Ini 31 Januari, ini periodenya. Nah, tinggal kalian rapikan saja. Ini kalian make center. Nah, jadi kan lebih oke gitu melihatnya. Anggaplah kalian seorang profesional. Jadi bikin laporannya seperti itu. Kita coba transaksi ketiga. Itu memberikan pinjaman tanggal 15. 1/15. Nah, anggaplah PK02. Nah, dia adalah memberikan pinjaman. Ya udah, memberikan pinjaman kan berarti piutang. Orang berhutang sama kalian. Maka piutang itu 1002. Piutang, lalu kaskanya berkurang nih, karena kalian ngasih uang ke orang lain. Nah, 500.000. Nah, ini udah otomatis, karena sudah sum. 500. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa yang pertama adalah master data kalian. Lebih bagus lagi master data ini kan bikinnya agak banyak. Karena mungkin ada penambahan akun kan nggak tahu kalian. Bikinnya agak panjang, agak lebar, ya, seperti itu boleh. Nanti rubah, jangan lupa ini di blok, ganti namanya tabel akun atau akun, terserah kalian sih mau gimana. Kan saya kan kalau seorang manajer kan ya hanya menunggu saja hasilnya. Kalau karyawan ya harus mengerjakan dari awal. Itu terserah kalian. Ini ganti kode akun. Ini jangan lupa pakai pos. Nah, ini juga pakai pos. Lalu masuk ke jurnal umum. Ini pakai fungsi if. Kalau dia kosong, ini ya berarti dia kosong, nggak ada nilainya. Jadi jangan sampai ini kosong, ini tiba-tiba muncul. Jangan. Dan semuanya sudah pakai rumus. Seperti itu. Any question? Sampai di sini. Untuk buku besar dan selanjutnya, itu minggu depan. Ada yang mau tanya sampai di sini? Udah paham lah ya cara mengerjakannya, minimal sudah bisa. Ada nggak yang mau tanya nih? Nggak ada? Bisa semua ya? Oke, kalau bisa semua, berarti tugas kalian adalah, kan sudah dapat soal kemarin kan, yang pengantar itu. Nah, kalian bikin di Excel sekarang. Master datanya dibuat, yang soalnya ada banyak itu, yang sampai 1 bulan. Nah, nama PT-nya terserah kalian, bebas. Ntar ada yang chat ya. Bisa diulangi rumusnya, waduh capek juga saya ulang-ulang terus. Wah, buat tebal dari mana? Buat tebal, masa nggak tahu sih buat tebal? Buat tebal tuh kayak gini aja. Nah, ini ada bold, tebal, ini italic untuk memiringkan, ini garis bawah. Di sini ada.
Seperti itu. Nah, untuk yang mengulang kan ini kan saya record ya. Nanti saya akan masukkan ke YouTube. Nanti linknya akan saya berikan. Data validation untuk ref digital umum. Data validation ini. Ya, tadi data validation. Nah, di setting ini sama dengan kode akun. Kode akun itu adalah ini. Jadi nggak perlu lagi pakai masukan. Kalau manual bisa 1/001, 1/002, tapi kan banyak. Nanti kalian capek. Langsung aja kode akun. Tapi dengan syarat ini kalian rubah jadi kode akun. Nah, ya nanti gitu. Ini sudah saya record, nanti saya akan share ke YouTube. Nah, kalian tinggal subscribe aja lah. Tinggal kalian like, kalian subscribe, nanti absensinya dari sana ya. Jadi kalau kalian nggak absen, namanya kalian nggak subscribe atau nggak nge-like, ya berarti absennya kosong. Sederhana kan? Kan pilihan kalian, saya mau. Hitung-hitung saya siapa tahu bisa menambah subscriber. Oke ya, deal ya. Nah, jadi linknya akan saya berikan. Jangan lupa tugas kalian adalah soal pengantar akuntansi yang kemarin, kalian bikin master data, bebas terserah kalian. Mau seperti apa formatnya, nama PT-nya apa, terserah. Saya cuma mau melihat apa kalian bisa mengerjakan itu atau enggak. Nah, kalau sudah bisa, berarti bagus. Kita bisa lanjut ke metode buku besar. Jadi gitu, kuliah kita sebenarnya 5 SKS. Pengantar kemarin, karena sekalian saya anggap sudah bisa, maka tinggal latihan. Di siklus ini saya yakin kalian lebih tertarik, karena kalian juga ini ilmu yang baru untuk kalian. Makanya kalian lebih bersemangat. Oke, kalau begitu, akan saya print screen dulu sebagai bukti. Oke, jadi ya saya sudah rekam sih. Tapi saya coba dulu dah, udah ya benar-benar. Sudah saya rekam, sudah ini, saya coba pause. Nah, ya apa tuh? Vini Alvita, kenapa? Boleh lihat rumus sum nggak ya? Rumus sum. Bisa di pause sih sebenarnya, cuman tadi saya salah klik. Rumus sum ini ya, yang sama dengan sum ya. Jadi kalau sum itu adalah total. Ini rumusnya di atas sama dengan sum. Ini kan blok aja ke bawah. Jadi kalau kan masukkan angka di sini, dia akan otomatis jumlah. Makanya bikinnya agak panjang. Jadi nggak perlu lagi berkali-kali nge-sum. Sip kalau begitu. Oke, sudah 1 SKS. Berarti kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, berarti kita sudahi. Seperti biasa, absensinya ya dari YouTube. Akan saya lihat. Pak, berarti kita kerjaan soal kemarin, tapi pakai rumus. Ya, betul sekali. Soal kemarin yang saya kirim di Word, kan sudah manual kan kerjakan. Kebetulan ada satu orang yang sudah selesai pertama kali, dia laki-laki, saya lupa namanya siapa. Dia yang mendapatkan 10 poin. Dia akan memberikan presentasi minggu depan. Dia yang mendapatkan nilai. Untuk yang belum mendapatkan ya nggak masalah. Kita masih banyak pertemuan, masih panjang sekali hidup kita. Jangan menyerah. Dunia belum berakhir. Tugasnya dikumpul lihat mode atau enggak? Kalian mau dikumpul atau enggak? Mau dikumpul atau enggak? Nggak mau dikumpul. Kalau nggak mau dikumpul, saya maunya kumpul sih. Kalau nggak dikumpul, nggak seru. Jadi dikumpul saja. Pakai akun YouTube saya, enak aja. Itu nanti saya dibayar dulu sama kamu, kasih saya ya 100.000, 200.000, oke lah ya. Nanti saya berikan di video ini. Harus ganti, apa tuh diganti? Apa itu Wendolin? Apa yang diganti? Ganti nama akun. Oh iyalah, ganti nama akun. Kalau enggak, kalian komen aja. Misalkan nama akunnya kalian nggak rubah nih. Komen aja, Pak, nama ABC itu saya loh. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, good luck untuk semuanya. Jangan lupa kerjakan. Saya kasih waktu 1 minggu saja.
Nama akun dari mana? Nama akun yang mana nih? Yang ini? Akun. Oh, ini sebenarnya sih Kode, ya kode. Dari mana kodenya? kode ini. Kan saya sudah Ya dari bilang mana? kalau harta kan ada 5 nih, harta, utang, modal, pendapatan, beban kan. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini harta kepalanya 1. Jadi harus 1. Kan kas itu harta, piutang itu harta, perlengkapan harta, maka depannya 1. Belakangnya bebas. Kalau bisa sih berurutan, seperti kas, piutang, perlengkapan. Modal depannya 3. Yang penting depannya ini kamu sudah tahu. Apa tuh? Pak, soal yang 5 soal minggu lalu, yang soal semalam, Rocky. Jadi situ, Stewart. Kamu hafalkan ini, harta utang, modal pendapatan beban, bertambahnya di mana, berkurang di mana. Apa tuh? Itu neraca. Ya. Yang itu neraca ini. laba rugi itu dari mana ya? Nah, Maksudnya? ini kan akun ini ada 5 akun kan. Nah, 3 akun pertama, ini saya blok warna kuning, ini namanya akun real. Akun real. Akun real itu adalah akun yang masuk ke dalam neraca. Ini pendapat sama beban adalah akun nominal atau akun yang masuk ke dalam laba rugi. Jadi dia dibedakan seperti itu. Yang ini adalah akun real atau masuk ke neraca, yang ini adalah nominal, masuk ke laba rugi. Seperti itu, Stewart. Paham kamu? Kalau menyewa bebannya, kalau menyewa rumah itu tetap debit juga, Pak ya? Menyewa rumah itu kan kemarin saya sudah bilang, sewa itu kamu mau anggap sebagai apa? Kalau sewanya dianggap sebagai harta, maka masuknya sebagai harta, kepala 1. Maka dia masuk ke neraca. Tapi kalau kamu anggap sebagai beban sewa seperti ini, maka dia masuknya ke laba rugi. Jadi tergantung dari kamu maunya masuk apa. Kalau sewa ya harta, kalau beban sewa berarti beban masuk ke laba rugi. Seperti itu. Itu debit Pak ya, itu maksudnya Pak ya? Apa ya debit? Kalau harta Pak ya biasanya. Ya kan kemarin sudah belajar kalau harta itu bertambah di debit, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit. Ingat 5 ini, Stewart. Harta sama beban. Ini 2 bertambah di debit. Yang 3 ini bertambah di kredit. Seperti itu. Apa tuh, Pak? Rumus if kok belakangnya ada 2,0. Yang mana if 2,0? Ini VLOOKUP. Saya gabung. If-nya selesai. Sampai sini if-nya. If-nya sudah selesai. Ini VLOOKUP. 2,0 itu, 2 itu kan ini. 2 itu kolom kedua. Nah, ini kan kolom 1. Ini kolom 2, nama akun. Makanya pilih 2. Yang kemarin kan sudah belajar. Gimana ini? Paham? Jadi if-nya selesai ya, sampai sini aja. Ini udah ganti ke VLOOKUP. Oke, ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri? Sip, oke, makasih. Jangan lupa, apalagi tuh contoh. Oke ya, kalau nggak ada, berarti kan partisipannya ada 34. 34 itu ini, yang ya. Apa tuh? Itu yang apa yang garis yang atas ini apa namanya? F7 sama dengan yang koma atas. Berarti kalau kosong berarti buat garis. Ya, kalau dia 0, kosong ya, bukan 0, kosong. Kosong itu nggak ada apa-apa, maka kutipnya 2 kali. Kutip. Nah, jadi kutip ada dempet 2 kali. Ada keterangannya baru ada buat ini namanya. Nah, kalau ada keterangan masukin kutip, keterangan, kutip. Nah, kayak kemarin kita belajar, Pak, input message sama error alert berarti terserah kita ya. Ya, input message sama errornya itu terserah kalian. Jadi nanti akan saya coba klik nih, saya pura-pura salah. Oh, errornya apa nih tulisannya? Tapi jangan tulis yang aneh-aneh. Jangan tulis begitu aja nggak bisa atau apa, kan ngeledek gitu.
bikin yang sopan-sopan aja. Nah, ya, oke, nggak ada lagi. Kotak D dan K tidak perlu diisi. Oh, kotak D sama K di master data sebenarnya sih sekarang kan belum perlu isi. Kenapa? Kan saya bilang akuntansi itu kan siklus ya, berputar. Jadi kalau kalian sudah sampai ke laba rugi, sampai neraca penutup, itu kan masih ada sisa saldo. Sisa saldonya itu masuk ke sini. Nanti sisa saldo ini akan terpakai untuk periode berikutnya. Kan nggak mungkin kamu punya uang 5 juta, ganti bulan 5 juta kamu hilang, kan nggak mungkin. Harus kamu akui 5 juta itu. Paham, Ria? Jadi untuk sementara kosongkan dulu aja. Good, Ria, Paramita? Sudah paham? Pak, Ya, kalau misalnya PR-nya kode akunnya saya ubah jadi 101 boleh juga kan? oh boleh. Yang penting kan sudah saya bilang, depannya adalah harus benar. Depannya 1 ya 1. Belakangnya terserah kalian. Mau pakai 101, 1 strip apa, 1 bintang apa, terserahlah. Oke, makasih Pak. Gimana yang lain? Ada lagi yang mau tanya? Jangan lupa ya, soal yang 1 bulan kemarin, yang 1 sampai 31 Januari, kalau nggak salah bulan, saya lupa. Pokoknya yang di Word, yang minggu lalu, itu dikerjakan. Langsung ke Excel. Nanti akan saya buka di Admin. Sip, nggak ada lagi? 34 mahasiswa. Oke, kalau nggak ada, santai ya, adalah lagi chat. Pak, Ya, itu Pak kotak. Intan. Kalau nggak ada kotaknya juga harus buat kotaknya kayak gini nanti Ya misalnya. dong, kan kamu kan akuntan, harus membuat manajer kamu tuh atau direktur kamu, wah nih steward keren nih, formatnya rapi, pokoknya bikin yang rapi steward. Jangan berantakan. Walaupun kita masih belajar, tapi nggak ada salahnya sih untuk belajar untuk rapi. Akan saya nilai juga kerapihan kalian, cara membuat, pokoknya kalau saya melihatnya enak dilihat nih, wah ini boleh nih saya kasih tambahan nilai. Tapi kalau berantakan, rupiahnya nggak ada, titiknya aneh atau nggak pakai rumus, ya maaf aja sih. Kita kan harus menghargai orang yang lebih berusaha lebih baik. Pak. Intan kenapa Intan? Pak. Saya mau tanya. Apa? Kemarin soal Bapak itu, kan ada bilang yang PT Terang apa itu yang udah mengerjakan pendapatan namun belum dibayar. Lalu 2 hari kemudian, tanggal 15 itu dia bilang dia bayar. Jadi antara transaksi itu sama transaksi itu saling berpengaruh ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau bisa nama PT-nya sama, misalkan kamu mengerjakan tugas kamu nih, saya belum nilai. Lalu saya nilainya 2 hari kemudian. Nah, itu kan masih berhubungan. Cuman tanggalnya berbeda. Oh, oke, makasih Pak. Nah, gitu. Atau kamu beli motornya kredit. Saya beli sekarang nih, motornya saya sudah dapat, tapi saya belum bayar. Saya bayarnya 1 bulan kemudian. Nah, berarti transaksinya saling berhubungan. Gimana yang lain? Sudah oke? Ada yang mau tanya lagi? Dari mana Pak buat kotak itu Pak? Juga nggak tahu nama. Buat kotak ini? Masa nggak bisa? Iya Pak, ada kode akun atau apa tuh? Saya Ya kode akun ini kan kalian bisa mencontoh dari saya aja. Kode, nama akun, pos. Atau kalian mau buat format kalian sendiri, boleh-boleh aja. Saya mau melihat inisiatif kalian juga sih. Siapa tahu kan bisa menemukan ini lebih enak loh Pak. Why not? Lalu tabel ini ya pakai ini. Kalau nggak ngerti ini, klik aja alignment. Lalu pilih border. Nah, di sini ada nih kotaknya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sepertinya bersemangat sekali kalian ya kalau siklus. Gimana? Ini saya bilang ya, soal kalian yang itu, yang kemarin akan berhubungan sampai ke laba rugi. Jadi kalau kalian salah di awal, lalu ya akan salah sampai habis. Makanya akuntansi itu capek di sana. Jadi kalau bisa ya saling paham sama-sama, kita kerjakan sampai ke laba rugi.
Sudah oke, nah berarti kan sudah siap untuk dilepas masing-masing. Pak, nanya lagi apa Intan? Apa Intan? Nanya apa? Yang pendapatan yang belum dibayar itu, kenapa? Masuk ke piutang apa pendapatan diterima di muka? Sebenarnya sama aja sih. Tapi lebih baik ke piutang aja ya. Jangan pendapatan diterima di muka. Itu nanti akan dipelajari di semester berikutnya. Karena pendapatan diterima di muka dia lebih apa ya dibilangnya, dia ada perlakuannya sendiri. Untuk sekarang pakai piutang aja. Pak, kalau beban kan ada beban listrik, beban lain-lain itu terus beban aja boleh nggak ya? Jangan, kalau bis lebih bagus bebannya lebih dirinci. Tapi kan nanti di sini ada keterangan nih. Misalkan kalian bayar air, ya udah berarti ini tulis membayar air. Nah, di sini beban listrik atau beban listrik dan air kan beban listrik, air, telepon itu kan terkadang digabung jadi satu akun kan ya. Nah, keterangan-keterangan ini jangan lupa dimasukkan. Transaksinya apa sih itu sebenarnya? Tuh. Pendapatan, apa itu pendapatan diterima di muka? Ya pendapatan diterima di muka itu ya kamu tuh apa ya, misalkan kamu bayar orang dulu, orangnya kerjanya nanti. Atau kalau kamu kerja, gajinya pertama, gajinya di awal bulan, baru dia kerja. Kalau misalkan gajinya di belakang, dia kerja dulu, lalu gajian, nah itu lain, itu pendapatan. Tapi kalau pendapatan diterima di muka, kamu digaji dulu, baru kamu kerja. Seperti itu. Pak, kalau kemarin dikumpul, mau revisi, itu perlu kirim ulang nggak? Sebenarnya kalau latihannya kemarin sih, mau revisi boleh, kalau nggak revisi nggak apa-apa sih, karena saya mungkin nggak terlalu periksa terlalu serius ya, karena kan cuma latihan. Prive itu masuk ke modal. Prive itu adalah pengambilan uang perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi. Namanya prive atau prive. Itu masuknya ke modal atau kepala tiga. Jadi kalau ada transaksi, si pemilik mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi misalkan atau untuk bayar apalah keperluan mereka, masuknya ke prive. Prive itu masuk ke akun modal. Karena dia akan mengurangi modal. Kalau modal berkurang, masuk ke mana? Nah, seperti itu. Gimana Eka? Paham? Gimana Eka? Understand or not? Oke, sip. Any more? Anything else? Yang mau kalian tanyakan ke saya? So, jangan ragu, jangan sungkan. Karena kalian membayar untuk pintar, bukan membayar untuk mencari nilai. Rubah pola pikir kalian. Kalau kalian pintar, orang akan cari kalian. Pak, nama YouTube-nya apa? Nanti saya kirim linknya ya. Tenang ya Kak, saya akan kirim linknya. Ini kan di-convert dulu ke video, saya upload di YouTube. Nanti akan saya kirim linknya di Edmodo. Nah, seperti itu. Untuk yang siklus kita belum ada challenge ya, karena kan soalnya sudah kalian kerjakan yang kemarin, jadi challenge-nya belum ada. One day akan saya adakan challenge lagi. Jadi siap-siap aja untuk penambahan nilai ujian. Yang ya paling beberapa orang saja, tapi oke lah. Sip ya, nggak ada lagi. Untuk yang lain, ada lagi? Saya beri waktu lagi. Nggak ada semuanya, oke ya. Deal, berarti sampai jumpa lagi minggu depan. Nanti sisanya lihat modus saja. Goodbye. Apa tuh? Beli tanah itu gimana keterangan di jurnal? Kalau beli tanah ya masuknya ke tanah. Kalau apa kayak printer atau peralatan yang dipakai lebih dari setahun itu kan masuknya ke peralatan. Tapi kalau untuk apa apa dia bilang ya, untuk
kasus tertentu, misalkan kayak tanah, kendaraan, gedung, nah, itu masuknya akun-akun sendiri, akun-akun tanah. Jadi kalau tanah ya tanah, tanah termasuk ke harta juga, tapi namanya tanah. Gedung ya gedung. Kalau mobil, bis itu kendaraan masuknya, seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita sudahi ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Main online. Kasih Pak. Yuk. Makasih Pak, selamat malam. Malam.